Halo, kali ini presentasi untuk UAS, ujian akhir semester, untuk mata kuliah Metodologi Penelitian Teknologi Informasi, dengan tema penelitian proposal tugas akhir. Saya dengan Yakub Sulfi Pratama dari Program Studi Informatika Universitas Siberasia, di mana memilih tema tentang pengembangan sistem deteksi instruksi berbasis machine learning untuk meningkatkan keamanan jaringan. Jadi eh, masih berkaitan dengan program studi, saya mengambil pendekatan ke arah cyber security tentang deteksi intrusi. Yang pertama adalah mengenai latar belakang. Ini ada konteks dan urgensi dari penelitiannya, yaitu ancaman cyber yang semakin kompleks. Dalam hal ini mengambil dua sampel dari isu security. Yang pertama adalah ransomware dan APT, Advanced Persistent Threat. Kemudian ada keterbatasan sistem deteksi intrusi tradisional, lalu potensi machine learning dalam deteksi serangan adaptif. Dari sumber Nature juga mengatakan uh, machine learning improve intrusion detection system by enhanced threat detection and adapting to evolving attacks. Di sini juga ada tren peningkatan ancaman cyber diambil dari dua isu yaitu ransomware incident dan APT attack, di mana trennya setiap tahun naik signifikan. Jadi lumayan agresif naiknya karena eh, banyaknya serangan yang sering terjadi setiap tahunnya. Kemudian permasalahan permasalahan yang diangkat yaitu tentang false positif dan negatif yang tinggi. Jadi eh, detection-nya belum tepat. Sistem konvensional menghasilkan 20-30% alarm palsu atau eh, fake untuk mengurangi efektivitas. Kemudian deteksi serangan baru, ini juga ada keterbatasan algoritma statis dalam mengenali varian serangan yang terbaru atau mutakhir. Dan yang ketiga mengenai skalabilitas, kesulitan memproses traffic jaringan high speed secara real time karena dampak dari serangan banyak query-query yang menyerang ke arah network dan aplikasi sehingga beban dari traffic cukup mengganggu environment itu sendiri. Kemudian tujuan dari penelitian, itu sasaran utama pengembangan sistemnya adalah model hybrid CNN plus LSTM. Tujuannya adalah membangun arsitektur gabungan antara CNN dan LSTM untuk analisis pola spesial dan temporal dalam data jaringan. Target akurasi deteksinya sekitar lebih dari 59%. Kemudian reduksi false alarm itu menerapkan anomali scoring berbasis behavior analysis untuk mengurangi alarm palsu kurang hingga dari 5%. Juga mengimplementasikan real time, ini juga untuk optimasi GPU accelerate eh, inference untuk performa tinggi dengan latensi target kurang dari 50 millisecond. Itu adalah target latensinya. Jadi availability secara network dan aplikasi juga ikut tinggi. SLA-nya juga jadi membantu untuk target dari service level agreement itu sendiri.
Kemudian dari literatur review, ini tinjauan penelitian terkininya, ada 5 jurnal. Yang pertama adalah Deep Learning for Anomaly Detection dari EII 2024, yaitu metodenya adalah autoencoder plus random forest. Capaiannya akurasi 98,7% pada dataset eh, CIC IDS 2017, yaitu Deep Learning Architecture outperform traditional machine learning in detection multi-stage attack. Kemudian ada adversarial machine learning in IDS, ini dari Arsif 2024. Fokusnya adalah pertahanan terhadap evasion attack pada model machine learning. Solusinya adalah defense gun untuk hardening model. Kemudian yang ketiga adalah machine learning based IDS for IoT. Inovasinya adalah federated learning untuk proteksi perangkat edge. Ini hasilnya ada pengurangan bandwidth 60% tanpa kompromi akurasi. Kemudian explainable AI for IDS. Dan yang terakhir adalah transfer learning in IDS. Ini dari Springer 2024. Pendekatannya fine tuning BERT untuk log analisis. Keunggulannya deteksi serangan target 92% lebih cepat. Ini ada perbandingan waktu deteksi, metode baru, dan metode tradisional dari jurnal Transfer Learning in IDS. Selanjutnya secara kerja sistemnya, ini ada arsitektur sistem deteksi intrusi. Yang pertama adalah melakukan data collection, itu pengumpulan data paket dan metaflow menggunakan Apache Kafka untuk streaming data real. Jadi ada proses parsing data di sini, kemudian pre-processing, ekstraksi fitur sebanyak 28 dimensi, dan normalisasi data untuk persiapan input model. Jadi setelah di data collect, di parsing, kemudian di normalisasi. Selanjutnya inference engine, CNN untuk spatial pattern recognition, LSTM untuk menganalisis urutan temporal fashion layer untuk agregasi keputusan akhir. Juga dilampirkan eh, 3 layer sistem, yaitu dari mulai data collection, melakukan processing, inference engine, kemudian result. Keunggulan dari metodenya adalah ini lebih adaptif untuk online learning memperbaharui model setiap 24 jam via incremental training, kemudian efisiensi, model terkomputasi TensorRT dengan throughput 15 Gbps, dan yang terakhir adalah presisi F1 score 0,97 pada uji coba NSL Carrier Dataset. Outcome-nya adalah dari dampak dan hasil penelitian ini, yaitu ada prototype open source, kode sistem tersedia di GitHub dengan dokumentasi lengkap untuk memudahkan deployment dan pengembangan lebih lanjut. Kemudian peningkatan MTTD, peningkatan 40% main time to detection berdasarkan simulasi Maitri attack, mempercepat respon terhadap serangan. Jadi sudah comply terhadap threat intelligence Maitri attacks. Kemudian publikasi ilmiah, paper konferensi internasional berreputasi misalnya seperti IEEE, SNP, sebagai kontribusi ilmiah dari penelitian. Ini juga dilampirkan
Sumber referensi utamanya ada beberapa dari NIST, kemudian ada Almiani, ada Chance, framework implementasi TensorFlow Extended, kemudian perbandingan model IDS berbasis ML atau machine learning. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.